As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kebersamaan kita di dalam rubrik Sirah Nabawiyah, biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masih melanjutkan pembahasan seputar peristiwa-peristiwa yang terjadi di era dakwah jahriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar dan sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang kisah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang dimana keislaman Hamzah ini dan juga keislaman satu temannya, ya, satu orang tokoh besar Islam nanti, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini benar-benar bisa merubah keadaan situasi ketika itu. Dimana sebelum keislaman dua orang sahabat besar ini, yaitu Hamzah dan juga Umar radhiyallahu anhuma, bahwa kaum muslimin dalam keadaan tertekan, bahwa kaum muslimin dalam keadaan terzalimi, dan mereka benar-benar dipersempit area dakwahnya oleh kaum kafir Quraisy. Tetapi dengan keislaman dua orang ini, maka kaum muslimin lebih berani untuk menampakkan dakwah. Dikarenakan kehadiran dua orang jagoan dari orang Quraisy yang kemudian masuk Islam. Nah, siapa Hamzah dan bagaimana kisah dia masuk Islam sudah kita sama-sama menyimaknya kemarin. Sekarang kita akan masuk kepada tokoh yang kedua, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu adalah salah satu pembesar Quraisy. Dia adalah seorang dari pemimpin kabilah cukup terkenal di tengah-tengah kota Mekah, tapi walaupun bukan kabilah yang terbesar. Ya, namanya adalah kabilah Bani Adi. Ya. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu an termasuk salah satu di antara pemimpin Quraisy yang memiliki tugas khusus, yaitu bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu an dulunya di zaman jahiliyah adalah salah seorang safir, salah seorang di antara duta Quraisy untuk hubungan ataupun urusan-urusan di luar Mekah. Ya. Sehingga memang dia memiliki kedudukan yang cukup mulia, cukup berwibawa di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Dan sebagaimana Hamzah dan juga tokoh-tokoh besar yang lain, mereka hanya besar di sekitar Mekah saja ketika sebelum Islam. Ya. Sementara di dunia secara umum, orang-orang Quraisy tidak lebih bahwa mereka ini adalah kaum ataupun juga satu suku yang terisolir. Ya, karena dibandingkan dengan imperium ataupun kekuasaan besar manusia yang ada saat itu, yaitu adanya Romawi, adanya Persia, adanya India dan yang lain-lainnya, sehingga membuat orang-orang Mekah, kendati mereka juga memiliki sistem ataupun juga memiliki kekhasan tersendiri, itu tenggelam di tengah-tengah imperium-imperium besar itu. Nah, dengan mereka masuk Islam, orang-orang Mekah masuk Islam, orang-orang Arab masuk Islam, barulah mereka akan nampak sebagai seorang tokoh-tokoh ataupun tokoh-tokoh dunia yang ada saat itu. Nah, kita kembali lagi kepada Umar. Ya, Umar adalah salah seorang pemimpin Quraisy yang bertugas untuk mewakili Quraisy ketika ada urusan-urusan luar. Sebagaimana tokoh-tokoh Quraisy yang lain, ketika kemunculan dakwah Nabi Muhammad SAW, maka Umar termasuk orang yang tidak menerima. Bukan hanya tidak menerima, bahkan Umar termasuk orang ataupun pemimpin Quraisy yang mengadakan intimidasi, ya, kepada Rasulullah SAW dan juga kepada orang-orang yang beriman. Permusuhannya yang sangat kuat ini benar-benar ditimpakan kepada orang-orang Islam. Bahkan diriwayatkan Umar sampai menganiaya orang-orang Islam, terutama orang-orang Islam yang lemah, demi membuat mereka
kembali kepada agama nenek moyang, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang disiksa oleh Umar, yang disakiti oleh Umar, tidak ada satupun di antara mereka yang murtad. Hal ini membuat kebenciannya kepada Islam semakin menjadi-jadi. Tetapi Nabi Muhammad SAW tetap bersabar dengan tingkah laku dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi Muhammad SAW masih mendoakan dan berharap bahwa Umar ini akan berubah dan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan Nabi ini diwujudkan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Umar ini salah satu di antara yang mendapatkan hidayah. Ya, kata saat itu Nabi berharap ada 2 orang ya yang dimohonkan hidayahnya oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kalau salah satu di antara mereka masuk Islam, ini akan berubah keadaan. Ya, ini akan menambah kekuatan signifikan bagi umat Islam. Di mana Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadhanaini ar-rajulaini ilaika bi Abi Jahlin au bi Umar bin al-Khattab. Ya. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadhanain ya bi ahabbi hadhaini ar-rajulaini ya bi Abi Jahlin au bi Umar bin al-Khattab. Ya, beliau berdoa, ya Allah, jayakanlah Islam, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara sosok yang paling engkau cintai. Apakah itu Abu Jahal ataukah Umar ibn Khattab? Ya, dan ternyata kemudian Abu Jahal dia tetap tidak mau masuk Islam, dan yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang mengetahui tentang doa Nabi Muhammad SAW ini kemudian berkomentar, ya, ternyata yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab. Buktinya apa? Buktinya dia masuk Islam sementara Abu Jahal tidak masuk Islam sampai dengan kebinasaannya, kematiannya. Gitu ya. Nah, jadi walaupun permusuhannya sangat dahsyat, sangat keras kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman, tetapi ya Nabi tetap mendoakannya. Dan memang sudah ada tanda-tanda bahwa Umar ini akan berubah. Kita pernah ceritakan dahulu ketika terjadi peristiwa hijrah ke negeri Habasyah. Ya, di mana ketika itu rombongan para sahabat meninggalkan kota Mekah demi menyelamatkan iman, demi mendapatkan tempat yang baru untuk berkembang dan berjayanya Islam. Ya, mereka semua sebagiannya sudah pergi. Tinggal beberapa orang saja. Ya, dan di antara orang-orang tersebut ada seorang sahabiah namanya Laila bintu Abi Al-Hathamah. Ya, Laila bintu Abi Al-Hathamah ini ketika itu hendak pergi. Ya, dan dia sedang menunggu suaminya untuk bersama-sama berangkat naik kapal. Ya, rupanya kemudian datanglah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Gitu ya, datanglah Umar ya untuk menanyakan mau pergi kemana. Ya. Dijawab ingin pergi ke Habasyah. Maka Umar ketika itu dia berkata, innahu al-intilaq ya Ummi Abdillah. Ya. Benarkah kalian benar-benar akan mengungsi wahai Ummu Abdillah, yaitu Laila bintu Abu Hathamah itu, ya, radhiyallahu anha. Benarkah kalian benar-benar akan pergi, benar-benar akan mengungsi? Ya. Dijawab oleh Laila bintu Abi Al-Hathamah ini dengan mengatakan, tentu ya kami akan pergi karena engkau sungguh-sungguh telah menyakiti dan mengintimidasi kami. Kami akan pergi sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Yang membuat kami pergi ini orang seperti engkau ya Umar, yang telah menyakiti dan menzalimi kami. Ya, biarkan kami pergi. Ya, semoga Allah memberikan solusi atas kami. Perkataan dari Laila ini membuat Umar ngenes terhadap dirinya sendiri. Sejahat itukah dia kepada saudara-saudaranya, kerabatnya, temannya, satu suku. Ya, tetapi ketika itu Umar tidak bisa berkata-kata. Dia hanya mendoakan dengan mengucapkan sahibakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai perjalanan kalian. Ya. Dan kemudian Umar pergi. Gitu ya. Dan seorang perempuan
ya seorang wanita itu bisa membedakan ucapan Umar ya ketika mendoakan sahibakumullah dengan perlakuan zalim dia ketika di tengah-tengah penduduk Mekah. Ada kesan berbeda. Ya, Umar yang bengis, Umar yang zalim, Umar yang suka menyakiti di Mekah dengan ketika dia mengucapkan sahibakumullah. Ya, Laila bintu Abil Ahsama bisa membedakan bahwa Umar ini tulus mendoakan mereka. Ya, bahwa Umar itu halus saat itu. Ya, dan dia merasa ngenes, dia merasa kasihan kepada orang-orang yang beriman. Padahal itu tidak nampak ketika dia menyiksa, ketika dia menyakiti orang-orang yang beriman. Nah, tak lama kemudian suaminya itu datang, ya. Dan kemudian diceritakan tadi Umar datang ya dengan raut muka yang berbeda, ya. Bertanya kepada kita, benarkah kita ini benar-benar akan mengungsi? Aku jawab ya, gitu ya. Tapi aku merasa ya Umar sudah berubah, dia sudah lebih lembut ya, dan dia tampak sedih dengan kepergian kita. Ya. Nah, mendengarkan informasi dari istrinya, suaminya ini nggak percaya. Ya. Suaminya yang bernama Amir, ya, ini kemudian mengatakan Umar itu jangan diharapkan hidayah padanya. Gitu ya. Ya, bahkan dia mengatakan la yuslimul ladzi ra'aiti hatta yuslima Jamalul Khattab. Ya. Sungguh orang yang engkau lihat tadi itu tidak akan masuk Islam hingga unta Ibnu Khattab masuk Islam. Sampai unta bapaknya, mungkin maksudnya sampai unta Al-Khattab masuk Islam. Sulit sekali, ya. Nah, kalau Umar mau masuk Islam belakangan, bahkan dia akan dikalahkan lebih dulu oleh untanya. Ini menunjukkan bahwa pesimistis para sahabat melihat perlakuan dari Umar ketika sebelum Islam yang suka menyakiti, menzalimi orang-orang Islam, sehingga sulit gitu ya untuk mendapatkan hidayah. Tapi ya sulit di hadapan manusia, ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka itu mudah. Ya, bukankah kita sering mendengar may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Tidak ada yang sanggup mencegah hidayah itu ya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejahat apapun, sekeji apapun, sebesar apapun permusuhan, ya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang itu, maka orang itu akan berubah. Gitu ya. Tapi rupanya hidayah itu enggak datang saat itu. Bahkan kemudian Umar tetap memendam kebencian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Bahkan ketika orang-orang yang beriman itu berhijrah, maka kebenciannya semakin besar kepada Rasulullah SAW. Ya, dan ketika itu dia menganggap bahwa sumbernya itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW lah yang menyebabkan orang-orang masuk Islam. Ya, lantas kemudian keluar dari agama nenek moyang, ya, bahkan bukan hanya keluar, kemudian menyesatkan agama orang Quraisy, yaitu penyembahan terhadap berhala. Pokoknya adalah Muhammad SAW. Intinya adalah karena perbuatan beliau. Maka saat itu Umar membulatkan tekadnya untuk menghabisi Nabi Muhammad SAW, untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka dengan nada dan juga perangai kemarahan, Umar keluar dari rumahnya menenteng pedangnya, menenteng senjatanya untuk membunuh Nabi. Saat itu Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya sedang berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Mahzumi. Ya, dan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini tersembunyi. Jarang orang yang tahu di mana kediaman Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka dia hanya keliling-keliling saja, menumpahkan kemarahannya, ya, dan rencana dia untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu dia bertemu dengan seorang sahabat namanya Nuaim bin Abdullah Al-Adawi. Ya, Nuaim bin Abdullah Al-Adawi. Nah, dia juga termasuk kabilah Bani Adi. Gitu ya, satu kabilah dengan Umar. Ya, melihat Umar sedang dalam keadaan marah, menenteng senjata, maka ditanya sama Nuaim ini, ya, hendak pergi kemana engkau wahai Umar? Dijawab, uridu Muhammadan hadzal sabi alladhi farraqa amra Quraisyin wa safaha ahlamaha wa abadinaha wa sabba alihataha. Ya, fa'aqtulahu. Ya,
Aku sedang mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Sabi, orang yang murtad dari agama nenek moyangnya, yang telah memecah belah bangsa Quraisy, yang telah membodoh-bodohi pola pikir mereka, yang sudah mencela agama dan sesembahan mereka. Aku akan benar-benar membunuhnya. Marah dia besar. Nah, Nuaim ini sudah masuk Islam. Ya, cuma dia masuk Islamnya tidak diketahui oleh Umar. Dan dia melihat bahaya. Kalau benar-benar Umar ini ketemu dengan Nabi, maka dia akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun sekarang beliau itu berada di tempat yang aman, bisa jadi Umar terus mencarinya sehingga dia dapat informasi di mana rumah Al-Arqam, di mana ketika itu Nabi Muhammad SAW berada. Maka Nuaim dengan kecerdasannya berpikir, ya Umar ini nggak mungkin di stop, dia nggak mungkin ditenangkan. Ya, kalau diberikan nasihat bisa jadi Nuaim juga jadi korban. Maka strategi Nuaim ketika itu bagaimana mengalihkan dari dia mencari Nabi Muhammad SAW mencari orang lain. Ya, dan kebetulan ketika itu dia ingat ya bahwa adik dari Umar ibn Khattab yaitu Fatimah bintul Al-Khattab sudah masuk Islam. Ya, dan suaminya yaitu Sa'id bin Zaid juga sudah masuk Islam. Dan kebetulan mereka ini ada pengajian saat ini di rumah Fatimah dengan sahabat yang ditugaskan oleh Nabi untuk mengajarkan Fatimah dan suaminya Sa'id di rumah Fatimah. Ya, sahabat yang diminta diajarkan itu yang diminta oleh Nabi untuk mengajarkan suami istri tersebut adalah Khobab bin Aras, seorang ahli Quran. Gitu ya. Nah, maka terpikir oleh Nuaim, nah, saya akan mengalihkan Umar dari dia menuju Nabi menuju ke Fatimah. Ya, karena Fatimah ini adiknya, adik dari Umar, adik kesayangannya. Sehingga kalaupun diberitahu bahwa Fatimah itu kemudian sudah masuk Islam, maka tidak akan menyakiti Fatimah karena adik kesayangannya. Ya, maka ketika itu yang difikirkan oleh Nuaim dan dia kemudian mengucapkan kepada Umar, ya Umar, ya, jangan sampai engkau tertipu oleh dirimu sendiri. Ya, apa engkau pikir dengan membunuh Muhammad SAW, kabilah Bani Abdi Manaf, kabilah Bani Zuhra akan membiarkanmu demikian? Ya, Rasulullah SAW berasal dari kabilah Abdi Manaf, dan kabilah Abdi Manaf itu banyak sekali. Ya, belum lagi kabilah Bani Zuhra. Bani Zuhra ini adalah nasabnya adalah dari ibunda Nabi Muhammad SAW sampai ke atas. Jadi kabilah-kabilah besar. Sementara kabilah Bani Adi kalah besar dengan Bani Abdi Manaf dan Bani Zuhra. Ya, kalau engkau membunuh Nabi Muhammad SAW, engkau pikir kabilah Bani Abdi Manaf dan Bani Zuhra akan membiarkanmu begitu saja? Ya, celaka engkau Umar. Gitu ya. Ini bukan main-main. Dan lagian, gitu ya, kata Nuaim, ya, kenapa engkau mengurusi keluarga orang lain? Sementara keluargamu sendiri itu sudah mengikuti agama Muhammad. Kaget Umar. Ya. Siapa keluargaku yang masuk Islam mengikuti Muhammad SAW? Kata Nuaim, ukhtuka Fatimah. Ya, saudarimu sendiri yaitu Fatimah wa zawjuha dan juga suaminya Sa'id bin Zaid. Wallahi aslama, mereka berdua sudah masuk Islam, wa taba'a Muhammadan ala dinihi, dan mengikuti agama Muhammad SAW. Ya, dan meninggalkan agama yang engkau peluk, yaitu agama kesyirikan. Coba kembalilah kepada keluargamu, tengok, ya, urusi mereka terlebih dahulu sebelum engkau memburu Muhammad SAW. Marah Umar, ya. Iya, dia ngejar-ngejar Muhammad SAW, sementara adiknya, bahkan adik yang paling dia cintai, yaitu Fatimah, sudah masuk Islam. Ya, maka dia teralihkan dari menuju Nabi Muhammad SAW dan sekarang menuju kepada adiknya. Maka dia belok arah tuh. Ya, yang tadinya mencari-cari Muhammad SAW, Nabi kita, Nabi mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan sekarang dia menuju kepada rumah adiknya. Ya.
Dia cari adiknya, dapat di sana, ya, bahkan kemudian tertutup, rupanya di situ ada suaminya dan juga ada Khabbab yang tadi kita katakan sedang menggelar pengajian, sedang mengkaji Al-Qur'an. Diketuk pintunya keras-keras, buka pintu. Ya, buka pintu. Gitu ya. Maka Fatimah tahu suara itu dan kemarahan dari Umar, ya, maka dia sembunyikan Khabbab. Ya, ini pasti akan dikerjain, pasti akan dianiaya oleh Umar yang sedang marah. Gitu ya. Nah, kemudian dibukakan pintunya. Ya, dan Umar bisa melihat wajah mereka berdua ketakutan dan berubah, ya. Maka dikatakan, ya, Umar bertanya, "Aku telah diberitahu bahwa kalian berdua telah mengikuti Muhammad SAW. Apakah itu benar?" Ya. Maka keduanya kemudian mengangguk pelan. Marahlah Umar, dipukullah Sa'id bin Zaid, iparnya, dan dipukullah Fatimah. Ya. Padahal Fatimah itu ada adik kesayangan, nggak pernah menganiaya. Tapi saking marahnya Umar ketika itu sampai menganiaya mereka berdua. Ya. Tetapi apa boleh buat? Umar sudah tahu. Maka Sa'id mengatakan, "Na'am qad aslamna wa amanna billah wa rasulih. Fasna ma badalaka." Ya Umar, sesungguhnya benar kami telah masuk Islam dan kami sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Perbuatlah apa yang kau kehendaki. Ya, apa yang silahkan berbuat apapun. Tapi kami sudah masuk Islam, kami sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Sebelumnya tidak ada yang berani di hadapan Umar mengumumkan keislamannya. Gak ada yang berani. Gitu ya. Tapi apa boleh buat, Umar sudah tahu dan sudah menganiaya, ya, maka terus terang. Tapi ketulusan dari Sa'id bin Zaid mengaku dirinya Islam, dan Umar ketika itu melihat darah bercucuran dari wajah adiknya yang tercinta, akhirnya dia mengerem emosinya. Bahkan kemudian dari balik baju Fatimah, dia menyembunyikan beberapa mushaf atau beberapa kertas. Ya, kata Umar, "Sini kemari. Saya mau lihat tulisan itu. Saya mau lihat bacaan yang kalian sembunyikan itu." Ya, kata Fatimah, "Enggak. Ya, engkau wahai Umar sesungguhnya adalah najis karena kesyirikanmu. Dan lembar ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci." Kata Umar, "Kalau demikian gimana caranya saya bisa menyentuh itu? Mandilah dulu. Ya, kalau engkau sudah suci, engkau sudah mandi, engkau boleh menyentuh ini." Baik, saya mandi. Ya, coba yang bayangkan ya, tadi yang udah menghunus pedang, sudah memukuli, ya. Begitu dia minta mushaf atau meminta suhuf yang ada pada adiknya, ya kata adiknya, "Nggak boleh, engkau kotor. Mandilah dulu kalau ingin menyentuh." Dan nurut. Ya, akhirnya Umar mandi dulu, yang jelas setelah mandi jelas emosinya akan turun kan, gitu kan. Ya, akhirnya setelah mandi diberikanlah lembaran-lembaran itu. Dan rupanya lembaran itu adalah Quran surat Toha di ayat-ayat yang pertama. Ya, di situ Umar bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim. Ya, orang Arab tuh paham Ar-Rahman, Ar-Rahim itu apa artinya. Ya, sehingga dia mengatakan sungguh ini adalah nama yang indah dan nama yang suci. Ya, lantas Umar kemudian melanjutkan bacaannya. Ya, surat Toha. Toha, ya, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta asy-syara wa ma tahta as-sara wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ya, kita tahu artinya Toha, kami tidaklah menurunkan Al-Quran ini agar kalian atau agar engkau menjadi berat, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Iya, Al-Quran diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang bersemayam di atas arsy,
Ya, dan Tuhan yang kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua yang berada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan apa yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia memiliki nama-nama yang maha baik. Puncak kebaikan dari nama-nama dibaca pelan-pelan. Ya, rupanya hal itu membuat dia luluh. Ya, membuat dia terharu. Ini sesuatu yang baik. Ya, dan dia mengatakan, wahai adikku, wahai iparku, sungguh ucapan ini telah membekas di dalam jiwaku. Ini adalah kalimat yang indah. Ini adalah kalimat yang bagus. Ya. Apa yang harus aku lakukan untuk masuk kepada agama ini? Ya, kata Umar seperti itu. Gitu ya. Maka ketika itu Khobab yang tadinya disembunyikan oleh suami istri ini keluar. Ya, dengan mengatakan, ya Umar, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, ya Allah, perkuatlah Islam, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara orang mana saja yang paling engkau cintai, yaitu Abu Jahalkah ataukah Umar ibn Khattab. Dan sekarang saya tahu bahwa doa itu ya kena untukmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala lebih mencintaimu. Ya, mari kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau berada? Ya, beliau berada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, akhirnya mereka semua pergi ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diberitahu oleh Nuaim Al-Adawi tadi, sahabat yang mencegah Umar untuk mencari Nabi dan mengalihkannya kepada Fatimah, ya, bahwa Umar datang dengan maksud mencari beliau untuk membunuh beliau. Ya, sampai di rumah Al-Arqam dan diketuklah pintu. Ya, ditanya oleh orang atau sahabat yang berada di balik pintu rumah Al-Arqam, siapa itu? Umar. Ya, maka ketika itu para sahabat takut. Ya, jelas mereka mengkhawatirkan keselamatan Nabi. Ya, karena memang tadi dari informasi Nuaim bahwa Umar memang berniat untuk membunuh Nabi. Gitu ya. Semua ketakutan kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kecuali juga Hamzah. Karena Hamzah adalah lawan sepandan untuk Umar. Ya, dua-duanya adalah pemimpin Quraisy, dua-duanya adalah jago tanding. Ya, maka Hamzah nggak takut. Ya, kata Hamzah, buka pintunya. Ya, nanti kita lihat kalau dia niatnya baik, ya kita akan terima dia. Tapi kalau dia macam-macam, aku akan bunuh Umar, aku akan bunuh Umar dengan pedangnya sendiri. Dan kalahkan dia. Ya, dibuka pintu itu. Ya, maka Nabi Muhammad SAW itu menyamperin, ya, dia menghampiri Umar, ya, dengan mengatakan, ya Umar, apa yang engkau inginkan? Ya, tidak cukupkah apa yang engkau perbuat selama ini? Ya, atau engkau sedang menunggu turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad SAW berkata seperti ini karena tahu profil permusuhan dari Umar kepada orang-orang Islam. Dia sering menganiaya, memukuli sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sekarang dia tergopoh-gopoh mencari Nabi, ya, mencari para sahabat. Belum cukupkah? Ya, apa dia sedang menunggu menantang azab Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW nggak tahu kan apa yang terjadi pada Umar sebelumnya. Ya, kata Umar, tidak. Aku tidak datang untuk menganiaya, aku tidak datang dengan niat yang buruk. Aku datang untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya dengan apa yang ia bawa dari sisinya. Ya, maka para sahabat bertakbir, mereka bergembira dengan kedatangan Umar. Dan Umar benar-benar kemudian bersyahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berbahagialah Rasulullah dan para sahabatnya, ternyata orang yang selama ini memusuhi mereka, paling besar kezalimannya kepada orang Islam, ya, kemudian dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, itu kemudian dia masuk Islam. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang keadaan kemudian berubah. Ya, yang tadinya kaum muslimin ya mengandalkan Nabi dan beberapa orang sahabat untuk berdakwah karena mereka khawatir, dan Nabi juga tidak membiarkan setiap orang sahabat untuk berdakwah karena berbahaya buat keselamatan mereka.
Tapi sejak masuk Islamnya Umar dan juga Hamzah, kaum muslimin lebih berani. Bahkan mereka bisa show of force, ya, bisa menampakkan kekuatannya berdakwah di depan Ka'bah. Ya, dan itu tidak terjadi sebelum masuk Islamnya Umar, ya. Para sahabat mengatakan, "Ma kunna fi a'izzatin mundu aslama Umar." Ya, kami berada di dalam kepercayaan diri yang tinggi, itu ya, setelah masuk Islamnya Umar. Luar biasa, memang gitu ya. Inilah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga bagaimana hikmah bagi kita ketika kita melihat orang masih jauh dari hidayah dari Allah, bahkan mungkin memusuhi kita, memusuhi Islam gitu ya. Kita jangan lupa untuk mendoakan, ya. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayahnya dan dia menjadi bermanfaat di dalam Islam, ya. Nah, ini keadaan, ini adalah secercah cahaya, ya, sebuah harapan baru, ya, setelah sebelumnya ditindas sedemikian rupa, dizalimi oleh orang-orang kafir Quraisy. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memunculkan dua tokoh pemuda Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma masuk Islam. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang kisah-kisah selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger, and the prophets who were sent, all of them were on